Masya Allah, tabarakallah, ini Grab kayak apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat lari ini. Itu ibu-ibu yang tadi nemuin gua, nyamperin gua lagi. Sambil posisi nangis ini Bang Arya. Mas, ini beneran atas sama Bu Tina gitu kan. Ini mohon maaf ya Mas ya. Bu Tina itu udah nggak ada. 2 hari lalu itu udah meninggal dunia. Emang anak saya ini terakhir pengen banget bakso. Gue sambil nangis di jalan gitu kan. Gue sambil mikir, astaga, ini kok begini ya? Gue baliknya itu lewat Cipayung lagi. Itu tuh terkenal, bisa dibilang mistis juga ya. Pas gue mau masuk, itu tiba-tiba lampu-lampu yang ada di situ tuh Bang, itu bener-bener padam semuanya, mati. Di situ gue ngeliat merah nyala gitu kan, kayak lampu kecil banget. Ternyata pas gue makin dekat, itu mata Bang Arya. Kalau untuk sosok perempuan yang lo lihat di pos, ini manusia atau bukan? Halo teman-teman Jalan Gelap, gue mengundang kalian semua buat duduk di sini dan menceritakan kejadian mistis yang pernah kalian alami. Dan kalau kalian berminat, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar ini, atau kalian bisa DM ke Instagramnya Jalan Gelap. Jangan lupa saksikan terus Jalan Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya. Dan seperti biasa di depan gue ini udah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah dialaminya pada saat dia menjadi driver ojek online nih. Dan di depan kita ini udah ada Bang Puji. Bang Puji. Iya. Apa kabar Bang Puji? Alhamdulillah sehat Bang Arya. Sehat Bang Puji ya. Alhamdulillah. Bang Puji, ini gimana nih bisa jadi driver ojek online nih awalnya nih? Gue itu awal mula pengen daftar ojek online gitu kan. Waktu karena gue itu kan kuliah, gue harus biaya sendiri Bang. Oke. Harus biaya sendiri, dan gue juga jajan kepengen sendiri lah. Gak mau, bahasa kasarnya gue tuh buat ngerepotin orang tua gitu. Nah di situ gue mulai cari kerjaan gitu. Apa ya kira-kira kerjaan yang bisa gue sambil buat kuliah gitu. Gue nyari-nyari, akhirnya dapat saran dari teman-teman juga gitu. Oh, lu coba daftar ojek online aja. Jadi alasannya karena ingin mandiri nih. Mandiri. Untuk menghidupi kuliah dan jajan ya. Bener banget buat Bang sehari-hari ya. Betul. Luar biasa nih Bang Puji nih. Bang Puji, ini boleh kasih sedikit nggak sih selama lu ngojek, lu pernah ngalamin kejadian mistis apa nih? Iya. Gua itu waktu pengantaran GrabFood itu ya, gua pernah nganter pada posisi jam 12 malam itu Bang Arya. Dan di situ gua pengantaran GrabFood itu gua dapat orderan yang orangnya itu ternyata udah meninggal. Ini gue penasaran nih, mau denger cerita lengkap dari Bang Puji. Gue yakin juga nih Bang, teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah lengkap lu. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Awal mula gue masuk dunia perojolan gitu ya. Gue itu masuk dunia ojol di tahun 2020 Bang Arya. Nah di situ gue mutusin buat masuk ke dunia ojol karena di samping itu gue kan kuliah juga posisinya ya kan. Nah akhirnya gue masuk, ya syukur keterima tuh di situ. Ya gue kerja kayak biasa lah kan ya, kayak ojol-ojol bareng temen-temen lainnya. Cuman seiring berjalannya waktu gitu, di sini udah jalan 3 bulan, 4 bulan, dan ternyata banyak hal yang gue laluin. Dari mulai senangnya ada, mulai sedihnya ada, bahkan hal-hal yang menurut gue nggak wajar gitu kan, yang menurut gue nih apa sih nggak masuk akal banget gitu. Hal mistisnya pun ada gue dapetin di dunia perojolan itu Bang Arya. Jadi waktu itu di tahun 2021, posisi gue itu pulang kuliah Bang Arya. Dan di situ gue nyalain orderan lah, gue on beat kan. Posisinya hujan deras banget. Nah, kalau ojol-ojol itu biasanya
waktu hujan deras itu Bang Arya, itu pada matiin aplikasi. Tapi di situ gue nyalahin, karena gue anggap waktu hujan itu kan orderan membeludak gitu. Artinya membeludak, banyak banget nih orderannya. Kesempatan gue buat nyari rezeki di situ. Akhirnya gue nyalahin aplikasi. Alhamdulillah kebetulan dapat itu Bang Arya. Orderannya GrabFood, pengantaran soto waktu itu. Tepatnya di Cagaralan, jam 5:30 sore. Akhirnya gue antarlah pengantaran ini kan. Nah, di tengah perjalanan, di situ gue berhenti. Berhentinya gue ini, wah iya, ini nih soto customer gue, nanti khawatir dingin gitu loh. Akhirnya gue punya inisiatif kan gitu. Gue buka jok motor, mau ngantongin ini, pindahin dari cantelan ke dalam jok motor biar sotonya nggak kedinginan gitu kan. Biar anget ya. Biar anget gitu, customer juga nggak kecewa. Pas gue standarin motor itu Bang Arya, gue lihat di kaca spion gue itu, tiba-tiba ada sosok perempuan yang posisinya itu lagi telungkup. Di situ gue awalnya nggak ngerasa aneh-aneh ya, karena yang gue pikirin itu, ini perempuan kasihan banget, kedinginan, saking kedinginannya sampai telungkup gitu kan posisinya. Akhirnya gue punya inisiatif mau nolong dia lah. Akhirnya gue buka jok motor, niat gue mau ngasih jas hujan gue. Gue kan punya jas hujan 2 gitu kan, satu buat gue, satu persiapan buat customer kalau gue gonceng grab bag gitu. Pas gue mau ngambil jas hujan yang ada di dalam jok motor, gue mau samperin itu perempuan udah nggak ada, hilang. Di situ gue bener-bener apa ya, bingung banget Bang Arya. Karena kan kalau menurut orang gitu ya, manusia itu nggak wajar banget Bang Arya. Wah, firasat gue nggak beres ini. Ya, itu posisinya hujan-hujan deras, jalanan dalam keadaan sepi, posisinya di pos, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ gue, ya udahlah, gue cabut ya kan, gue antarin ke titik pengantaran. Akhirnya selesai gue nganter, ya di situ gue udah nggak narik, karena menurut gue kalau gue udah ngedepit hal-hal yang kayak begitu, udah ketemu hal yang kayak gitu, gue nggak bakalan ngelanjutin pekerjaan gue Bang Arya. Khawatir terjadi yang enggak. Nah di sisi lain, gue juga punya pengalaman misteri lainnya ini Bang Arya. Jadi waktu itu sempat lah ya, beberapa bulan kemudian, posisinya ini gue itu kan selain kuliah ya, gue suka berangkat taklim gitu. Gue suka berangkat ngaji bareng temen-temen gue gitu Bang Arya. Nah di situ posisi gue kelar pengajian itu sekitaran jam 10 malam Bang Arya. Jam 10 malam gue kelar. Nah kebetulan gue banyak guru-guru gue. Di situ gue coba buat ngobrol dulu lah sebentar. Sampai kisaran waktu itu jam 11 malam. Gue pamit sama teman-teman gue, sama guru-guru gue. Akhirnya selesai gue dalam perjalanan, itu gue belum ngantuk kan posisinya. Biasanya gue istirahat itu emang jam segitu, tapi nggak tahu kenapa, ya hari malam itu juga gue fresh banget mata gue gitu. Akhirnya gue punya inisiatif, gue on beat malam kali ini ya, buat nyari-nyari tambahan gue, buat bensin ngalong. Akhirnya di situ gue nyalain aplikasi tuh Bang Arya. Dari jam 11 malam sampai jam 12 malam itu gue nggak dapet. Akhirnya gue kayak bukan frustasi sih, kayak ya udahlah mungkin malam ini bukan rezeki gue gitu kan. Gue baru banget mau matiin aplikasi, mau arah pulang gitu. Ternyata dapat orderan malam itu juga. Pas banget nih dapat orderan, tapi arahnya bukan arah pulang. Pas gue lihat, gue cek detail orderannya gitu kan, nama makanannya, wah ini ada bau-bau ciri-ciri opik lah. Opik itu kalau bahasa di ojolnya orderan fiktif. Akhirnya di situ gue ambil jangan ya. Karena posisinya orderan pertama gitu. Kalau gue nggak ambil, khawatir besokannya anyep nih Bang. Karena di aplikasi Grab tuh kayak begitu. Sekalinya kita cancel, ya udah besokan lah. Ya udah begitu, nggak bakalan dikasih sama aplikasi Grab tuh. Performanya turun. Performa turun. Ya udah dari situ gue, ya udahlah gue ambil aja lah. Ya hitung-hitung, yang mata gue masih seger ini kan, belum ngantuk. Ya, akhirnya gue ambil, gue sampai restoran, gue pick up tuh. Gue pick up segala macam. Kebetulan waktu itu gue ngambil restonya ini di Jalan Margonda Siliwangi itu. Dan pengantaran gue saat itu Bang Arya di Jalan Rawadenok, Blok Sao, RT 4, RW 4 nomor 168. Gue masih apal banget itu. Iya, sampai saat ini. Akhirnya selesai, gue
antar lah ceritanya kan. Gue di pertengah jalanan gitu ya, gue biasalah buat ngabarin customer gitu. Gue ngechat kan, halo assalamualaikum ibu bapak, mohon ditunggu ya, ini sedang dalam perjalanan makanannya, terima kasih, saya gituin. Akhirnya di situ tiba-tiba ada notif telah dibaca sama customer. Berarti feeling gue ini salah dong. Oh ternyata bukan orderan fiktif nih, ternyata orderan asli. Oh ya udahlah, syukur kata gue kan. Ya udah gue tenang, gue lanjutin perjalanan gue tuh Bang ya. Kira di situ gue jalan, ya seperti lewat Dipo gitu kan, lewat jalan Pitara sampai ke Jembatan Serong, sampai menuju titik lokasi pengantaran itu. Pas gue sampai titik pengantaran, tiba-tiba ini tuh alamatnya nggak sesuai titik gitu. Jadi tanah lapang, kosong, nggak ada orang sama sekali, sepi gitu. Gue teleponin, tapi nggak diangkat. Akhirnya gue japri lagi, gue chat, itu nggak dibales juga. Akhirnya gue tunggulah sampai ya kurang lebih itu 5 menitan lah ya. 5 menitan gue tunggu, lumayan lama. Tiba-tiba ada ibu-ibu dari ujung jalan itu mau lewat lah, mau ke warung kemungkinan ya Bang Are ya. Akhirnya di situ gue minta tolong tuh, mau nanya kan. Ibu, permisi punten, saya mau nanya Bu, kira-kira rumah alamat ini, RT ini, RW ini, nomor 168 ini di mana ya Bu ya? Ini ibunya ngejawab, kalau RT 4 sih saya kurang tahu ya Mas ya. Karena saya juga bukan asli orang sini, kata ibunya gitu. Tapi ini benar RW 4 kok, ini benar RW 4 gitu katanya kan. Akhirnya ibunya nanya, emang kalau boleh tahu rumahnya siapa Mas? Akhirnya gue jawab tuh Bang Arya, ini Bu, rumahnya Bu Tina gitu. Oh rumah Bu Tina, dia kayak begitu kan jawabnya kan. Kayak seolah-olah tuh kayak gimana gitu kan, kaget gitu. Nanti Mas lurus aja, belok kiri, nanti ada pertigaan, Mas belok ambil kanan, nanti rumahnya paling pojok sebelah kanan. Akhirnya di situ gue bilang, oh ya udah Bu, makasih banyak ya atas informasinya. Ya udah selesai, ibu-ibunya ke warung. Di situ gue ngikutin rute yang udah diunjukin tuh sama ibunya itu kan. Akhirnya gue ikutin sampai di tempat lokasi. Itu gue kaget Bang Arya, karena posisinya banyak orang rame-rame gitu kan, bapak-bapak gitu, pada pakai peci, pakai koko gitu, pakai sarung, kayak habis tahlilan gitu. Akhirnya di situ gue turun lah ceritanya. Gue coba ngomong sama orang-orang di situ, assalamualaikum, permisi bapak. Ada salah satu bapak-bapak di situ nyamperin gue tuh Bang. Nah, pas nyamperin gue di situ, nanya sama gue kan, oh iya Mas, ada apa malam-malam kesini? Gue ngomong sama ini bapak-bapak, Pak ini maaf saya mau ngantar orderan GrabFood atas nama Bu Tina. Akhirnya itu bapak-bapak kayak shock gitu loh dengernya. Kayak kaget gitu kan, ngeliat gue ngomong atas orderan Bu Tina. Bapak-bapak ini masuk ke dalam lagi, bilang sama gue, tunggu sebentar ya Mas. Akhirnya masuk ke dalam, tiba-tiba keluarlah ibu-ibu. Entah itu keluarganya atau istrinya, gue nggak paham lah kan ya. Akhirnya datang ibu-ibu nyamperin gue tuh. Pas nyamperin gue, nanya sama gue kan, ada apa ya Mas ya? Akhirnya gue jelasin sama ibu itu, Ibu, punten, ini saya mau nganterin orderan GrabFood atas nama Bu Tina. Emang orderannya apa Mas? Ini bakso. Itu ibu-ibunya sempat kaget. Ini benar Mas atas nama Bu Tina? Benar Ibu, ini alamatnya jelas kok. Ini pesannya jelas dibaca sama Bu Tinanya. Di situ ibu-ibunya kaget juga Bang Arya. Kaget juga lah. Gue makin bingung ya kan. Lah ini gimana main oper-operan jadinya gitu. Ibu-ibunya itu bilang sama gue, Mas mohon tunggu sebentar ya, saya ke dalam dulu. Nah mungkin entah itu ke dalamnya nanya dulu kali ya sama pihak keluarga ada yang mesen nggak gitu. Akhirnya itu ibu-ibu yang tadi nemuin gue nyamperin gue lagi. Akhirnya bilang, Mas, sambil posisi nangis ini Bang Arya, Mas ini beneran atas sama Bu Tina gitu kan, sambil gregetan kayak gitu, sambil gemetar. Ini mohon maaf ya Mas ya, Bu Tina itu udah nggak ada. 2 hari lalu itu udah meninggal dunia. Akhirnya di situ gue bilang sama ibu itu, ini bener Ibu, ini tapi posisinya baru banget dibaca pesannya, kok bisa nggak ada gitu. Akhirnya itu ibu-ibunya ngejelasin
kepada gue itu bang, ini bener mas, Bu Tina itu udah nggak ada. Dan posisi handphonenya emang saya yang pegang. Handphonenya ini masih dalam keadaan kepola. Handphonenya juga mati total, nggak bisa dinyalahin. Sekalipun bisa dinyalahin, saya nggak ngerti cara mesen Grab gimana. Di situ gue bener-bener nggak habis pikir banget bang Arya. Gue sampai bilang, aduh, kok aneh begini ya? Kok bisa begitu kan? Ya udah, akhirnya di situ gue ngelihat posisi ibu-ibunya juga sedih ya kan, sambil nangis gitu. Akhirnya gue bilang sama ibu-ibu itu, ya udah Bu, kalau gitu nggak apa-apa deh. Mungkin ini orderan fiktif gitu kan. Gue di situ minta maaf lah, ibaratnya udah ganggu itu ibu gitu kan, udah bikin ibu itu nangis, sedih. Di situ ibunya bilang sama gue, Mas, minta tolong ya. Emang anak saya ini anaknya ternyata. Ini anak saya ini terakhir pengen banget bakso. Nah di sini nggak tahu kok bisa kebetulan dapat orderan bakso gitu. Nah kemungkinan ini yang saya pengen Mas bantu doa, kirimin Al-Fatihah buat anak saya ya. Kira di situ gue bilang sama ibu itu, ya udah Bu, iya mungkin emang anak ibu ini kangen gitu, atau mungkin minta doanya dari kita semua. Ya udah ibu nggak usah sedih lagi, ya udah ini biar jadi tanggung jawab saya. Gue gituin kan. Akhirnya di situ ibu-ibunya bilang, ya udah Mas nggak apa-apa, ini totalnya jadi berapa. Di situ gue bilang, udah Bu nggak apa-apa, nggak usah dibayar, ini karena orderan fiktif juga, ibu juga kan nggak salah. Emang iya gue anggap orderan fiktif kan pada saat itu. Ya udah akhirnya gue izin pamit sama ibu itu. Ya udah Bu kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu ya, saya tinggal. Di sepanjang jalan gue pamit itu gue masih kepikiran banget Bang Arya. Sampai gue mikir, gue di perjalanan gue ngecek customernya dalam kondisi dibaca pesan gue, tapi pas nyampe kok begini gitu. Aduh, gue nggak habis pikir. Di situ gue langsung, ya udahlah. Gue kalau udah ngerasain hal kayak gitu, gue pulang Bang Arya. Gue udah gak narik lagi. Gue ngerasa udah janggal gitu ya. Di situ akhirnya gue pulang, akhirnya gue break dulu, gue berhenti buat narik ngalong gitu kan. Ya gue nariknya itu kalau hari libur aja jadinya. Akhirnya gue rasa udah mulai enakan nih, udah nggak ada, hati gue udah tenang gitu kan, udah nggak ada bawaan rasa takut. Gue kembali lagi lah buat ngalong ceritanya. Posisinya dalam keadaan yang sama, gue lagi pulang ngaji juga pada saat itu. Cuman kondisinya ini bukan ngantar orderan GrabFood. Waktu itu gue pengantaran GrabBag. Gue ngantar orang itu dari Cipayung sampai ke Pondok Terong. Itu Pondok Terong itu masih wilayah kota Depok juga lah Bang Arya. Nah di situ posisi gue selesai pengantaran, gue balik dong, rumah gue kan di Citayam ya kebetulan ya. Gue baliknya itu lewat Cipayung lagi. Nah lewat Cipayung itu, gue lewat di belakang itu tuh terkenal bisa dibilang mistis juga ya. Serem juga jalanannya. Karena itu kan sepanjang jalan itu pohon-pohon bambu banyak-banyak banget itu Bang. Akhirnya gue lewat, nah sepanjang jalan itu, pas gue mau masuk, itu tiba-tiba lampu-lampu yang ada di situ tuh Bang, itu bener-bener padam semuanya. Mati. Gue tadinya udah nggak yakin, firasat gue tuh udah aneh-aneh mikirnya. Tapi feeling gue tuh bawa santai, gue bawa relax. Oh mungkin nggak kenapa-napa nih, mungkin mati lampu, mungkin gue gitu aja terus. Akhirnya gue beraniin diri buat lewat jalan situ lah ceritanya. Pas gue nyampe jalan tempat itu Bang Arya, di situ gue ngeliat sosok merah nyala gitu kan, kayak lampu kecil banget. Ternyata pas gue makin deket, itu mata Bang Arya. Itu mata jelas banget, ada dua. Itu di balik pohon-pohon bambu itu ada tangan itu gede banget. Sosoknya itu makhluk warna hitam tinggi, matanya nyala merah. Gue di situ gue liatin aja. Nah semakin gue deket ini semakin panas hawanya. Tiba-tiba ada suara gitu. Suaranya boleh gue contohin ya Bang Arya ya. Jadi di situ gue ngedenger suara itu Bang Arya. Posisi gue bawa motor itu, motor gue langsung jatuh. Nah di situ posisi gue jatuh, gue teriak Bang Arya sekencang-kencangnya, tolong. Gue teriak bener-bener, gue takut gitu kan, histeris. Gue jujur, gue waktu itu bener-bener takut banget karena ngelihat sosok itu ditambah suara gitu kan.
Nah, posisi gue jatuh, ini suara masih ada. Gue nggak mikirin badan gue sakit, gue nggak mikirin kaki gue pada lecet. Yang gue pikirin tuh, gimana caranya nih gue bisa keluar dari suara ini gitu. Akhirnya gue bangunin motor gue gitu kan. Ini suara masih ngikutin gue sepanjang jalan. Gue ngebut itu Bang Arya. Itu suara nggak berhenti-berhenti. Akhirnya di situ gue jalan aja terus sampai gue nemu di jalanan banyak mobil motor lewat, baru suara itu hilang. Nah di situ gue baru lega tuh. Gue sambil nangis itu Bang Arya. Gue sampai bilang, kok begini ya? Gue sampai bingung apa ya? Gue ini kenapa sih? Perasaan gue tuh nggak gimana-gimana. Niat gue tuh nyari rejeki gitu. Kok bisa diganggu kayak begini? Oh ya udahlah, mungkin ujian gue gitu ya kan. Di situ gue break lagi lah ceritanya ya. Gue mulai ngadepin diri gue kan gitu Bang Arya. Gue sampai mikir tuh, gue sampai kapan nih diganggu kayak gini terus. Sedangkan gue tuh nggak pernah ganggu-ganggu mereka. Ya udah di sini gue ceritanya udah break kurang lebih itu hampir 1 bulan Bang Arya. Hampir 1 bulan tuh gue nggak ngalong. Karena gue benar-benar takut, gue akuin gue takut pada saat itu kan. Takut kejadian itu terulang lagi. Akhirnya gue narik tuh pagi, sore, nyari hari-hari libur kuliah gitu. Ya udah selesai itu beberapa bulan tuh, udah 1 bulan lewat ya kan. Gue nyoba-nyoba lah. Gak apa-apa nih gue beraniin diri. Kalau misalnya gue masih gini-gini aja, gue bayar kuliah juga. Bingung juga kan, berat juga ya. Gue gak mau gitu kan. Masa gara-gara gue gak berani ngalong, sampai gue ngerepotin orang tua, gue gak mau gitu. Kira di sini gue cobalah buat ngalong lagi gitu. Akhirnya sehari 2 hari, oke nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Menjelang beberapa bulan tuh, nah detik-detik kemarin tuh, ini kejadiannya belum lama juga Bang Arya. Waktu itu kebetulan gue lagi bener-bener free banget gitu ya kan. Gue narik tuh dari pagi, siang istirahat, sore gue lanjut lagi sampai ngalong. Itu posisi gue santai aja, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nggak ada hal-hal yang mistis lah, inilah itulah, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Nah pas gue posisi mau pulang, rumah gue kan itu di Citayam Bang Arya ya. Gue dapat orderan itu di Mampang, Depok. Nyampe gue akhirnya posisi gue di Mampang, ini gue dapat orderan ekspres pengantaran paket. Nah pas gue pengantaran paket ini, pengantarannya itu di Tajuralang tepatnya. Tajuralang itu kota Bogor. Dan dari Citayam nggak terlalu jauh lah. Cuman kondisi gue ini dapat orderannya itu jam 12 malam kurang lebih. Di situ terkenal banget kalau di Tajuralang itu ya udah gelap banget, udah nggak ada orang lewat lalu lalang. Gue pikirannya sebetulnya udah aneh banget Bang Arya. Ya nih gue bakalan ketemu lagi nggak ya sama yang kayak begini ya. Tapi karena gue udah lama juga kan nggak ketemu gitu, ya gue pikir baik-baik aja gitu. Kebetulan gue juga sambil arah pulang, kalau gue nggak ambil nih gue cancel, sayang-sayang gitu. Argonya lumayan buat gue jajan, buat gue beli rokok gitu. Akhirnya di situ gue cocol lah orderannya Bang Arya. Di situ gue cocol, gue pick up, gue antar ceritanya. Ketika gue pengantaran, itu gue udah japri orangnya, tapi nggak dibales. Tapi ini bukan orderan fiktif kok, ini orderan asli karena non tunai gitu. Gue chat nggak dibales, gue telepon nggak diangkat-angkat. Ini customer, wah luar biasa, ribet banget nemuin customer kayak begini tuh. Di situ posisi gue udah sampai ceritanya nih Bang Arya. Itu samping kiri kanan gue bener-bener tanah kosong, rumah kosong yang udah rumahnya itu terhalang sama alang-alang rumput gitu. Terbengkalai. Di situ gue, ya gimana ya, manusiawi mungkin ya. Di situ gue udah ngerasa, aduh, kenapa harus ngantar ke sini? Mana gelap banget, nggak ada lampu. Rumahnya ini tengah-tengah, rumah tingkat gede gitu. Rumahnya tengah-tengah, kiri kanan rumah kosong semua, nggak ada orang, nggak ada penghuninya sama sekali itu Bang Arya. Di situ gue udah ngucap salam lah ceritanya. Gue permisi kan, permisi, gue teriakin tuh Bang Arya. Permisi, paket, assalamualaikum, permisi. Itu nggak ada yang nyautin sama sekali. Di situ gue tungguin sampai kurang lebih 5 menitan ke atas lah. Lumayan lama gue nunggu di situ kan. Gue udah mikir, ini kalau gue lama-lama di sini, gue bisa kacau pikiran gue. Gue udah mikirnya kayak begitu. Karena emang serem banget tempatnya, gue akuin serem banget. Tiba-tiba gue ngedengar suara misterius. Suaranya itu suara bapak-bapak
yang nyuruh gue itu buat masuk Bang Arya. Suaranya itu gue contohin kayak begini ya. Udah, masuk aja Gi, nanti juga dibukain sama orangnya. Di situ gue spontan bilang terima kasih gitu. Gue bilang, oh gitu, makasih banyak ya Pak ya. Tapi gue nggak tahu kalau itu suaranya tuh dari mana. Akhirnya gue masuk ke pagar gitu, gue buka pagar rumah dia, gue ketok-ketok pintunya. Permisi, paket. Nggak nyautin juga. Hampir 5 menit gue nunggu lagi di situ Bang Arya. Nah gue cari-cari, lah ini kemana ya? Gue ketok terus, nggak nongol juga. Orangnya nggak ngebukain pintu. Ternyata gue pantang-pantang, oh di situ ada bel. Ada bel kecil banget. Akhirnya gue pencet lah bel itu. Nah, pas gue pencet bel itu, orangnya keluar Bang Arya. Pas orangnya keluar itu, dia bilang sama gue, Mas, udah dari tadi ya datangnya? Gue bilang dong, iya Pak, saya dari tadi nunggu di sini. Kurang lebih berapa lama Pak? 10 menitan sih, belum ada 15 menit. Gue gituin kan. Beneran Pak? Bener. Soalnya dari tadi ada yang mencet bel saya. Udah mulai dari 1 jam yang lalu. Di situ gue, kalau gue ngikutin dia, takut gue juga isengan gitu kan. Gue mikirnya, oh mungkin perasaan bapak aja kali. Gue inin dia kan biar dia juga nggak takut gitu. Ternyata bukan gue aja Bang Arya yang dia gangguin. Termasuk penghuni rumah ini pun digangguin juga pada saat itu. Di situ gue akhirnya, oh yaudah Pak, nggak apa-apa Pak, mungkin perasaan bapak aja. Nih paketnya udah sampai. Akhirnya gue dikasih tip kan di situ. Akhirnya gue pamit, oh makasih banyak ya Pak ya. Dia bilang, maaf ya Pak jadi ganggu, maaf Mas gitu kan. Akhirnya gue pulang dah tuh. Gue tutup pagernya gitu kan, gue kunci. Ketika gue mau nyalain motor, itu gue langsung panik Bang. Astaga, tadi gue denger suara apa ya di situ ya? Hah, tadi ada yang nyuruh gue masuk, tapi siapa ya? Sedangkan posisinya di situ gak ada orang sama sekali Bang Arya. Oh, lu baru notice nih di luar. Baru notice gitu, gue baru sadar di luar. Akhirnya di situ gue udah mulai merinding, pikiran gue udah kacau kemana-mana. Gue udah ngelus-ngelus dada lah. Di situ gue mikir, mau gue diganggu, nggak diganggu, udahlah pokoknya gue nggak mau lagi narik malam kayak begini. Gue udah mastiin gue nggak mau narik ngalong lagi kayak begini. Akhirnya di situ gue nyalain motor, gue jalan lah ceritanya buat ngarah pulang. Sepanjang jalan bener aja Bang Arya, gue digangguin sama suara misterius itu. Dan suaranya itu macam-macam, bukan satu aja. Jadi suara-suara yang sebelumnya gue denger, di situ gue dengerin lagi. Suaranya yang udah gue denger lagi, suara anak-anak pada main-main gitu. Gimana ya, keluyuran malam gitu. Gue dengerin hari itu juga. Suara perempuan nangis gue dengerin juga. Suaranya tuh di telinga gue udah campur aduk. Gue sambil nangis di jalan gitu kan. Gue sambil mikir, astaga, ini kok begini ya? Ini kerja berat banget. Gue niatnya nyari rezeki gitu. Buat gue kuliah, buat gue jajan, buat gue kebutuhan. Tapi kok malah begini ya? Please lah jangan ganggu gue. Sepanjang jalan itu gue ngedenger suara. Itu gue gak tahu lagi. Di situ gue pikiran gue udah kacau banget. Ya udahlah. Gue mutusin sampai saat ini. Fix. Gue udah gak mau yang namanya ngalong lagi. Berarti normal nih sekarang nih jam nariknya nih. Udah dari pagi ke sore aja. Udah normal itu makanya. Efek dari kejadian-kejadian horor ini membuat lu menjadi trauma ya? Trauma berat banget. Bener-bener udah. Gue lebih penasaran sama cerita yang terakhir nih. Mengenai suara nih. Iya. Ini bener-bener suara tuh bener-bener di kuping lu atau gimana sih? Bener-bener di kuping mana dia. Itu tuh di kuping gue bener-bener nyerang suaranya gitu. Gue gak tahu dari mana ya. Gue tutup kuping itu. Suaranya bukannya hilang, makin keras di dalam kuping gue ini. Oke. Tapi sorry, sebelumnya lu pernah ngelakuin apa nih sampai-sampai suara ini ada nih? Nah itu gue kurang paham. Gue rasa gue baik-baik aja sebetulnya. Nggak tahu ya dari mana itu suara. Sebelumnya nih mungkin sebelum lu nganter ke tempat tujuan, Iya. entah lu di jalan ngalamin kejadian apa atau ketemu Iya, apa. betul. Ini nggak ada sama sekali. Aman aja. Aman-aman aja. Berarti emang tempatnya aja kali ya. Emang tempatnya. Tapi kalau untuk situasi dan kondisi pada saat kejadian, itu lingkungannya memang seperti apa sih? Lingkungannya itu benar-benar sepi banget. Kondisinya itu rumah-rumah benar-benar terbengkalai. Jadi pengantaran gua pada saat itu benar-benar satu-satunya rumah pada saat itu Bang Arya. Satu-satunya rumah. Komplek atau Komplek. komplek? Komplek terbengkalai. Dari pria yang lu temui, Nah, ada keanehan gak sih? sebetulnya gua awalnya pun
nggak nyadar, bener-bener nggak nyadar kalau itu aneh. Sebetulnya kalau gue nyadar itu udah aneh, kalau gue nyadar di awal ya. Tapi gue nyadarnya itu baru di akhir. Lah kok ini suara siapa? Padahal nggak ada orang sama sekali di situ Bang Arya. Satu rumah doang lagi. Satu rumah. Tapi itu bener tuh, yakin beneran orderan nyata tuh, bukan Bener fiktif. orderan nyata, itu nggak fiktif. Dan di situ yang diganggu ternyata bukan gue doang. Ternyata pemilik rumahnya pun diganggu. Ini kan dia ngedenger suara orang yang mencet bel tuh selama Pencet 1 jam ya. Selama 1 jam. Makanya lu lama nggak dibukain karena itu kali. Iya, mungkin karena itu ya. Jangan-jangan nih nggak ada orangnya nih atau gimana Iya, gitu betul. kan. Oke, Bang Puja, kalau untuk kejadian yang pertama nih yang lu alami, Iya, lu kan ketemu sama perempuan di pos ya. bos. Itu untuk perempuannya, ciri-ciri seperti apa tuh? Kalau yang gue lihat itu perempuannya itu sosoknya rambutnya panjang, pakai bajunya itu serba hitam. Ya, gue nggak ngelihat jelas mukanya gitu ya. Karena posisi dia tuh bener-bener kedinginan, mukanya itu ditaruh di dengkul gitu Bang Arya. Kayak begini gitu. Ya gue sebagai manusiawi gitu kan, ngelihat orang kedinginan apalagi perempuan, ya gue kasihan gitu. Gue belum sempat ngelihat sosoknya kayak gimana. Tapi menurut lo, orang itu manusia atau bukan? Kalau yang udah pandangan gue itu bukan manusia. Karena kalau yang manusia ya pasti ada jalannya. Minimal ada suara dia buat gerak. Tapi ini bener-bener plong gitu aja, hilang gitu aja. Kalau orang pasti kelihatan ya. Pasti mungkin. kelihatan. Karena kan jaraknya tuh nggak terlalu jauh tuh. Bener. Dari lo ngebuka jok paling cuma berapa detik. Iya, berapa detik itu dia. Bisa jadi ketika lo buka jok mau ngasih orangnya nggak hilang. Tapi malah ada dalam jok motor. Wah, Gila sih Bang Puja nih. Terus kejadian kedua tadi apa ya? Lu ngelihat sosok hitam besar ya? Iya, itu hitam besar. Oh yang kedua bukan ya? Yang kedua itu malah Orderan orderan dari Bu Tina. Bu Tina itu yang udah meninggal. Oke. Berarti orang yang lu temuin ini adalah nyokapnya Bu Tina? Itu nyokapnya. Kalau menurut lu nih, fenomena ini kan sering banget terjadi nih. Iya. Terutama terhadap ojek lah ya, ojek online gitu. Dapat orderan fiktif, dapat orderan gaib. Dari pandangan lu sendiri lah tentang kejadian itu apa sih? Iya. Jadi menurut pandangan gue ya Bang Arya ya, kalau masalah yang seperti demikian itu kan kemungkinan itu benar-benar ada ya, benar-benar ada. Karena emang di sisi lain gue sendiri yang ngalamin itu. Mungkin yang belum pernah ngalamin, oh itu cuman bohongan lah, itu cuman cerita ya ngarang-ngarang lah segala macam, karena belum ngerasain. Tapi bagi yang udah ngerasain, mungkin narik malam itu benar-benar perjuangan banget bagi gue. Nih buat para netizen nih yang suka bilang, wah ini kok bisa sih hantu bisa ngorder ojek segala macam gitu kan. Tapi ini ada buktinya, ada orang yang bener-bener ngalamin langsung nih. Dan valid Bang ya. Valid ini. Resiko ojek malam tuh emang bahaya Bang. Bahaya banget. Selain bahaya mistis juga bahaya dari keselamatan juga ya Bang. Bener banget itu. Banyak gangster zaman sekarang. Bener gitu. sekali. Masukan juga nih, pesan juga lah buat teman-teman yang ngalong, tetap waspada, tetap hati-hati. Karena di luar itu sangat membahayakan, bukan cuma dari segi horor aja, tapi membahayakan bagi pengendara, terutama dari para gangster dan lain-lainnya. Semoga tetap selamat Bang untuk para ojol Bang ya. Betul Bang ya. Ojol tuh keren tuh. Satu lagi nih Bang, kejadian yang lu alamin ini. Bertemu dengan sosok, bisa dibilang ini genderuwo lah ya. Iya, bisa gue bilang gitu. Genderuwo ya. Genderuwo. Di apa sih, perumahan yang banyak pohon bambunya. Iya, pohon bambu. Di semak-semak bambu itu, pertengahan. Itu pada saat kejadian memang benar-benar nggak ada orang sama sekali atau Nggak gimana? ada sama sekali Bang Arya. Bener-bener sepi jalanan itu. Dan awalnya nyala lampunya. Penerangan itu nggak mati sama sekali. Pas gua mau masuk ke dalam itu, mati padam lampu itu saat itu. Heran, tapi ya gue tetap masuk lah. Jalan paling deket gitu kan. Tapi lu belum sempet bawa customer ya? Belum. Itu udah nurunin. Udah nurunin ya? Udah nurunin customer. Kebayang nggak sih kalau seandainya lu tuh kejadian itu dialami sama lu dan customer yang lu bawa? Bah, itu dia gue nggak tahu lah. Ya tapi yang gue bayangin mungkin customer juga ngikut takut. Atau mungkin ini nggak bakal ketemu genderuwo gitu kan. Karena posisinya mungkin berdua gitu. Karena posisi gue sendiri ya kan. Jadi begitu. Bang Puja, ini berarti saat ini lu masih aktif nih ngojek? Masih aktif. Kalau ini kan kejadian bener-bener lu yang ngalamin nih Bang. Iya, betul banget. Pasti kan lu juga punya banyak temen-temen yang satu profesi nih. Iya, benar. Lu pernah denger gak sih dari kejadian yang pernah dialami sama temen-temen lu yang ngojek ini gitu? Iya. Kalau kejadian itu mungkin ada beberapa orang ya. Iya, tapi mereka itu lebih keganggunya tuh
sekilas aja sih. Mungkin karena dia lewatin sebuah kuburan, di kuburan itu diketawain lah, ketemu sosok pocong lah, ketemu ini, ketemu itu biasa bagi mereka. Ya kembali lagi sih ya, bagi orang-orang yang takut kayak gue gitu ya. Ya takut menurut gue, cuman karena emang orang lain itu nganggapnya kan ya lebay segala macam gitu kan. Karena belum ngerasain kayak gue mungkin ya. Ya semoga aja nih buat teman-teman yang ngojek malam nih selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala nih di Amin. perjalanan, mau pulang, mau pergi karena tujuannya itu ya mencari Nyari rezeki, nafkah ya. cari nafkah. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga mungkin di Benar. rumah. Minum dulu, Bang. Iya. Alhamdulillah. Bang Buja, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang satu profesi atau buat teman-teman di rumah yang nonton nih? Jadi kalau untuk teman-teman ojol yang utama gitu kan, ya khususnya buat teman-teman penonton semua yang ada di rumah, pesan gua sih dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, jaga-jagalah. Karena mungkin dunia kita sama dunia mereka itu kan benar-benar berbeda. Mungkin bisa jadi yang kita lewatin itu kalau kita kurang sopan, kita kurang adab, kurang etika, khawatir kita diganggu, gitu aja sih. Etika dan adab nih pesannya. Etika dan nih. Dimanapun kita berada harus tetap menjaga itu sih. Karena dimanapun kita berada kalau kitanya santai, sopan, orang juga segan sama kita kan. Betul banget, Bang Arya. Oke. Keren banget Bang Buja, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir ke Jalan Sama-sama. Gelap Iya, baik. dan mau menceritakan kejadian yang terjadi selama Bang Puja ini jadi driver ojol ya. Bang. Iya. Oke, semoga kedepannya sehat selalu ya Bang. ya. Amin. Lancar rezekinya Amin. dan kuliahnya juga lulus dengan Amin. nilai yang Ya tertinggi Allah. loh bisa Bang. ya. Iya, Bang Arya juga biar sehat selalu. Amin. Bang, sorry, ini kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih? Kita kuliah itu di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Ambil jurusan apa? Gue itu ngambil jurusan PAI, Bang Arya. Apa tuh? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya. Waduh. Perasaan ini kayak suaranya bener-bener udah kayak penceramah banget gitu. Luar Cocok biasa. banget nih. Semoga lulus ya Bang ya, semoga Amin, lancar ya Bang ya. amin, Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Puja yang punya kejadian-kejadian horor seputar misteri kerjaan apa aja, kalian bisa langsung ceritain di sini bareng gua. Dan kalau kalian mau langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Puja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang.